Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali pada kesempatan hari ini kita boleh sekali lagi mengawali hari kita dengan satu perenungan singkat akan kebenaran firman Tuhan. Hari ini Amsal yang menyapa setiap kita terambil dari Amsal 12 ayat 17 dan 19. Saya akan membacakannya untuk setiap kita. Amsal 12 ayat 17 dan 19. Siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Sedemikian jauh firman Tuhan diberitakan untuk setiap kita pada kesempatan hari ini. Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita membaca dua ayat ini saja, kita tentu langsung teringat pada sebuah hal, yaitu apa? Kedua ayat ini berbicara mengenai kejujuran. Berbicara mengenai engkau harus mengatakan apa yang seharusnya terjadi, bukan sebuah kebohongan. Engkau harus mengatakan sejujur-jujurnya, bukan ada tipu muslihat di baliknya. Nah, menariknya ketika kita membaca frase di ayat yang ke-17 dan 19, ketika dikatakan siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil, dalam bahasa aslinya, frase yang sama itu digambarkan seperti seorang saksi yang menyatakan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar sebenar-benarnya di hadapan hakim, di hadapan para penegak hukum lainnya. Kebenaran seperti itulah yang diharapkan oleh setiap kita sebagai anak-anak Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, tentu hal ini mengingatkan saya pada sebuah pemandangan sidang pengadilan yang terjadi di zaman modern ini. Satu pertanyaan yang cukup menarik buat saya adalah pertanyaan bagi setiap saksi yang diminta untuk bersaksi di dalam sidang pengadilan itu. Kurang lebih kalimatnya dalam bahasa Inggris seperti ini. Do you solemnly swear that you will tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth? Atau dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan sebagai, apakah engkau dengan sungguh-sungguh bersumpah bahwa engkau akan mengatakan kebenaran yang seutuh-utuhnya dan tidak ada yang lain selain kebenaran itu sendiri. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ketika ayat 17 dan 19 mengatakan kebenaran seperti itulah yang diharapkan juga keluar dari mulut kita. Tidak ada tipu muslihat di belakangnya, tidak ada hal-hal yang ditutup-tutupi, tidak ada permainan kata yang digunakan. Tetapi apa yang benar-benar keluar itu benar-benar sebuah kebenaran belaka. Hal ini juga yang diingatkan oleh Tuhan Yesus dalam pengajarannya yang tercatat dalam Matius 5 ayatnya yang ke-37. Matius 5 ayat 37 mengatakan seperti ini. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Konteks pada bagian ini adalah Yesus sedang berkonfrontasi dengan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang menyalahgunakan sumpah di hadapan Tuhan sebagai sebuah alat untuk membuat orang lain percaya bahwa yang dia katakan adalah sebuah kebenaran. Tetapi pada bagian ini Yesus menegur mereka bahwa engkau tidak boleh menggunakan sumpah hanya untuk menarik perhatian orang atau untuk membuat orang lain itu percaya bahwa apa yang engkau katakan itu adalah sebuah kebenaran. Justru kepercayaan orang lain itu haruslah lahir dari integritasmu, dari kesaksian hidupmu. Sehingga ketika engkau mengatakan sesuatu, orang lain itu tahu bahwa engkau itu mengatakan sebuah kebenaran. Nah, maka dari itu Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita melihat Amsal 12 tadi dari terang perspektif Injil, dari terang perspektif Perjanjian Baru, adakah kita itu ketika kita bersikap jujur, orang lain langsung tahu bahwa apa yang kita katakan itu adalah sebuah kebenaran?
Atau justru orang lain akan ragu dengan kita karena dalam kesaksian hidup kita, dalam kita menjalankan keseharian hidup kita, tidak ada integritas di dalamnya. Sehingga orang lain terus mempertanyakan, engkau berkata jujur atau engkau berkata kebohongan. Nah, maka dari itu Bapak dan Ibu sekalian, mari biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan setiap kita bahwa biarlah kejujuran itu lahir dari integritas kita, sebab kita terus berjuang untuk mengatakan apa yang benar, mengatakan apa yang sesuai dengan fakta. Tidak ada tipu muslihat di dalamnya, tidak ada permainan kata untuk menyenangkan diri kita sendiri ataupun melindungi diri kita sendiri. Tetapi ini bukanlah hal yang mudah. Jahatnya dunia ini dan natur keberdosaan kita seringkali membuat kita mau main aman. Kita maunya bersembunyi di dalam omongan-omongan atau perilaku-perilaku kita. Oleh sebab itu mari kita berjuang bersama untuk melawan natur kedagingan kita. Kita percaya roh Allah sudah tinggal di dalam diri kita, memampukan kita untuk berjuang melawan kedagingan kita. Mari kita berjuang bersama-sama dan biarlah ini pun menjadi satu penghiburan buat kita, bahwa kita mau menyatakan apa yang benar, apa yang adil. Jika ya, katakan ya, jika tidak, katakan tidak. Sebab lebih daripada itu berasal dari si jahat. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria.